underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, viral video warga ramai menjarah kaleng susu dari truk yang kecelakaan di Indramayu. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Kita memang kecewa banget ya, dan mengelus dada ya. Aduh, kok situasi kebangsaan kita tuh seperti itu ya. Sebelum ini terjadi, itu ada di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Itu juga ada ya, pawai 17 Agustus. 17 Agustus itu kan ya, sakral ya. Ada pawai itu kan mesti terjadi jalan macet tuh ya. Itu sekarang ada satu truk yang isinya itu bawa bawang brambang gitu ya. Lah kok yo dijarah loh ya, yang jarah kaum ibu-ibu ya. Ini brambang gratis atau gimana gitu kan. Jadi itu dijarah. Pemilik brambangnya seorang ibu juga nggak bisa apa-apa ya. Ya cuman bisa apa-apa ya, karena sudah diambilin dari itu gimana ya kan. Nah sekarang kejadian lagi ya di tadi itu kan Indramayu. Itu ada kecelakaan truk yang di dalamnya membawa susu. Betul. Ya, susunya berhamburan jatuh. Susunya susu kaleng. Packaging ya, susu kaleng ya. Terus banyak sekali yang ngambil. Dalam waktu sekejap itu sudah bersih. Tidak usah memanggil dinas kebersihan, ini sudah bersih. Ya, lah pihak pabrik waktu ditanyain, ini gimana ini? Ini susunya yang sedang dalam perjalanan ini kok kecelakaan dan dijarah habis itu gimana? Mereka yang ngambil itu dengan, kalau kita lihat dari videonya itu juga tidak malu-malu, itu ketawa-ketawa ya, ngambil pakai tas ya, sebanyak-banyaknya yang bisa dibawa gitu kan. Nah itu yang punya pabrik ya enak aja. Ya udah enggak apa-apa. Karena kalau sudah jatuh begitu mungkin ya sudah tidak memenuhi syarat untuk dijual kembali. Memang karena ini merek yang bagus, pabriknya juga jaga nama, maka yang dijual itu harus dalam bentuk isinya yang masih bagus, juga packagingnya harus bagus. Ya agar supaya image-nya itu tetap terjaga dengan baik. Betul. Jadi dia merelakan hilang satu truk dengan sekejap mata itu ya, dengan harapan ya udahlah itu anggap aja lah buang-buang sial gitu kan. Nah, tetapi ternyata loh, di sosmed, penjualan sosmed di marketplace itu ternyata barang yang tadi dijarah-jarah itu bisa dijual di sana. Ya ada yang jual dengan harga lebih murah. Aduh, ini gimana? Ya kalau misal dijarah itu hanya diminum sendiri karena kurang gizi, takut stunting, ya udahlah gitu kan. Ya tapi kalau ternyata loh kok dijual, ya kita lihat di marketplace itu banyak yang dijual dengan harga lebih murah. Nah itu gimana ya? Jadi sebetulnya kalau lihat seperti ini itu memang masyarakat kita itu sebagian ya, bukan semua ya, itu oknum ya, itu memang susah. Ya kemarin pada saat kerusuhan tahun 98 itu kan juga mal-mal itu dijarahin semua ya. Betul. Bahkan ada, maaf ya, ada penyanyi yang sangat terkenal pada saat itu kan, itu juga menjarah tuh, ketawa-ketawa tuh ya, membawa barang-barang yang dijarahan itu. Ya, waktu ditanyain loh, kamu sebagai artis kok begitu gitu kan? Jawabnya enak aja, oknum ya. Jawabnya iya juga, saya lihat kok semua orang pada ngambilin seperti nggak ada dosanya gitu ya, saya juga ikut-ikut ambil gitu. Itu jawabnya gimana? Padahal dia orang selebritis yang mestinya harusnya jangan seperti itu kan. Nah ini sebetulnya pendidikan kita itu gimana? Ngambil barang orang itu kan nggak benar kan. Harusnya kalau seperti itu ya diamankan, bila perlu juga ikut menjaga supaya jangan ada penjarahan gitu, jangan malah ikut mengambil. Lah ini kan dipertanyakan. Lah pendidikan selama ini di tempat kita tuh gimana ya? Nah ada yang ngomong ini memang yang penting ini adalah sebetulnya pendidikan akhlak, bukan jago main silat atau tinju, tapi harusnya akhlaknya bagus.
akhlak yang bagus itu salah satunya kan pelajaran budi pekerti. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pelajaran agama. Ya. Nah, kalau sepertinya Indonesia kemarin kan dinobatkan negara yang paling religius kan. Betul. Kalau Jakarta dinobatkan sekarang nomor 1 yang polusi, ya. Nah, ini kalau Indonesia kan dinobatkan negara yang paling religius di seluruh dunia. Nah, tapi kok rakyatnya yang menjarah seperti ini, mestinya ada sesuatu yang kurang tepat kan dalam pendidikannya. Nah, sekarang perlu dipikirkan dengan baik-baik pendidikan yang sudah diberikan kepada masyarakat kita, terutama di sekolahan-sekolahan yang dasar ya, mulai playgroup, TK, SD, SMP, ya itu harusnya itu pendidikannya harus mulai dipikirkan kenapa ini bisa terjadi. Ya jangan misalnya kalau pendidikan agama itu yang diutamakan ritualnya. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Kalau begini masuk surga, kalau begini bagaimana, macam-macam itu kan yang dipikirkan ritualnya. Kalau saat sembahyang harus begini, itu ritualnya. Nah, paling bagus memang harusnya pengeterapan agama itu di dalam kehidupan yang nyata. Kalau ada barang milik orang lain, jangan diambil. Itu namanya mencuri, kan begitu ya. Jadi bukan lagi ditakut-takuti, tetapi harus dengan pengertian. Begini kelakuannya baik. Kalau kamu seperti ini berarti merugikan pemiliknya. Nah, sebetulnya pelajaran agama harus diterapkan yang utama untuk kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita membawa hidup kita lebih bermanfaat. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi peristiwa penjarahan seperti ini harus dijadikan cermin bagi kita. Apakah memang selama ini kita sudah melakukan hal yang betul di dalam mendidik akhlak maupun agama terhadap anak-anak kita. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.